Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sumantri, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi S1 Tata Busana. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara penerapan teknik-teknik sulaman burci. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan sejarah sulaman burci. Pengertian sulaman burci. Sulaman burci atau payet adalah suatu teknik keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan kreativitas untuk membuat media kerajinan yang berbentuk gambar atau pola yang terdapat pada kain sebagai penghias dan memberikan suatu keindahan di antara sisi-sisi kain dengan menggunakan payet atau burci. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sulaman burci atau payet dihasilkan dari kerja tangan menggunakan manik-manik atau payet, dan untuk mempercantik suatu busana atau lenan rumah tangga. Keistimewaannya adalah efek 3G dari desain, warna, serta perpaduan bahan manik-manik. Baik, adapun materi yang akan kita bahas yaitu materi ini mencakup pengembangan belajar menghias kain dengan memahami beberapa macam teknik-teknik dasar sulam burci. Materi pembelajaran ini meliputi berbagai teknik sulaman yaitu yang pertama teknik sulam jelujur, yang kedua teknik sulam tikang jejak, yang ketiga teknik sulam payet piring, yang keempat teknik sulam berantai, yang kelima teknik sulam tabur, yang keenam teknik sulam daun, dan yang terakhir yaitu teknik sulam bunga. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu memudahkan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan teknis dan pengetahuan dalam bidang menghias busana dengan menerapkan berbagai teknik-teknik sulaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Adapun alat yang digunakan, pemindangan, sentimeter, gunting kain, pensil penanda, jarum payet, gunting benang, dan pendeden. Adapun bahan yang digunakan, payet, benang, dan kain. Selanjutnya langkah kedua yaitu teknik-teknik sulaman burci. Untuk langkah yang pertama, siapkan kain dan ukur lalu gunting sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu kita pasang pada pemindangan. Selanjutnya langkah yang kedua, buat garis horizontal pada kain belacu. Lalu masukkan benang pada lubang jarum dan sematkan pada garis horizontal yang pertama. Kemudian dari garis horizontal yang pertama ambil satu serat dan kunci. Setelah itu kita masuk ke teknik yang pertama yaitu teknik jelujur. Ambil satu payet mutiara lalu sematkan pada garis horizontal yang pertama dengan cara diarahkan ke bawah, kemudian jarum ditusuk ke atas dengan jarak setengah sentimeter. Dan ulangi langkah yang pertama, yaitu mengambil satu payet mutiara, kemudian ditusukkan ke arah bawah, lalu dengan jarak setengah sentimeter ditusuk ke arah atas. Ulangi langkah tersebut sampai batas yang kita inginkan. Kemudian untuk cara mematikannya, arahkan jarum ke bawah atau bagian buruk kain, kemudian ambil satu serat dan belitkan benang pada jarum, kemudian tarik sampai kencang. Untuk hasil jadi dari teknik payet jelujur bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang kedua yaitu teknik tikam jejak.
Langkah yang pertama, tusukkan jarum dari bawah kain, kemudian ambil 4 buah payet mutiara. Lalu arahkan jarum ke lubang payet dan keluarkan benang sampai ujung payet. Kemudian arahkan jarum ke bawah, lalu arahkan kembali jarum ke atas pada 2 arah payet. Contohnya, jika kalian mengambil 6 buah payet, kalian bisa mengarahkan jarum ke atas pada pertengahan ketiga payet. Masukkan kembali payet seperti sebelumnya, lalu ulangi langkah tersebut sampai batas yang diinginkan. Jangan lupa dikunci pada akhir jahitan payet. Nah, inilah hasil dari teknik sulam tikam jejak. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang ketiga, yaitu teknik payet piring. Langkah yang pertama, masukkan payet piring pada jarum, kemudian tarik benang sampai payet mentok menempel pada kain. Masukkan jarum pada lubang payet, kemudian arahkan jarum keluar dan lilitkan benang, kemudian tarik lagi sampai payet kencang. Ulangi dengan mengambil 1 payet piring, kemudian tarik sampai rapat dan menumpuk pada payet yang sebelumnya. Lalu kita masukkan jarum pada lubang payet dan arahkan jarum ke samping dan lilitkan benang pada jarum. Perhatikan untuk payet piring ini, hasilnya payet piring tampak menumpuk pada payet sebelumnya dan harus terlihat rapi serta berjejer. Lakukan sampai batas yang diinginkan. Jangan lupa lakukan dengan hati-hati dan teliti agar hasilnya bisa sejajar pada garis. Selanjutnya, untuk akhirannya jangan lupa dikunci. Teknik yang keempat yaitu teknik rantai. Caranya yaitu ambil 3 buah payet mutiara dengan 2 payet mutiara besar dan di tengahnya pilih yang agak kecil. Kemudian masukkan pada jarum payet, tusukkan jarum ke bawah secara serong. Arahkan jarum ke bawah payet dan naikkan jarum di antara 2 buah payet. Masukkan kembali 3 buah payet dan lakukan langkah seperti di bawah. Kemudian lakukan sampai batas yang kita inginkan. Seperti ini hasil dari teknik sulam rantai. Akhiri dengan cara mematikan sulaman. Teknik yang kelima yaitu teknik tabur. Pada teknik tabur ini, payet diletakkan acak dan bebas serta bisa menggunakan variasi dari beberapa payet. Namun, tetap harus memiliki keserasian antara warna dan bentuk payet yang akan digunakan. Misalnya menggunakan kombinasi antara payet piring, payet patahan, payet beras, dan payet piring yang ditumpuk dengan payet beras. Letakkan payet secara rapi dan sesuai pola, serta sesekali bisa dimatikan dengan cara mengunci setelah menjahit beberapa payet pada bagian buruk kain. Seperti teknik lainnya, jika sudah selesai memayet, bisa dimatikan pada bagian buruk kain. Teknik yang keenam yaitu teknik daun. Cara menyusun teknik ini adalah dengan diawali menandai posisi payet yang akan dibuat, lalu masukkan 5 buah payet patahan pada jarum payet dan arahkan jarum payet ke bawah, lalu bentuk seperti vertikal. Naikkan kembali jarum ke atas,
tepat pada batas 2 payet agak menyamping. Masukkan kembali 5 buah payet patahan dan tusukkan jarum pada sisi sebelah kiri. Seperti ini hasil dari teknik sulaman dengan teknik daun. Akhiri dengan cara mengunci atau mematikan payet. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang ketujuh, yaitu teknik bunga. Cara pembuatannya yaitu dengan menandai posisi tengah bunga dengan pensil penanda. Kemudian ambil 1 buah payet batu berbentuk lingkaran dan jahit pada lubang kanan kiri payet. Setelah itu, ambil lagi 1 buah payet batu berbentuk oval dan jahit pada samping payet batu berbentuk bulat tadi. Lakukan cara ini menggunakan 5 payet batu berbentuk oval dengan jarak sekitar 0,5 cm sampai akhirnya terlihat dan berbentuk seperti bunga. Setelah itu, jangan lupa dikunci seperti payet-payet sebelumnya. Nah, inilah hasil dari teknik sulaman bunga. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menggabungkan teknik daun dan teknik bunga tetapi menggunakan payet yang berbeda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menandai kain dengan pensil penanda, kemudian membuat bunganya. Untuk membuat bunganya, kita menggunakan payet cangkang dan payet piring yang dilipat 2 kemudian dijahit seperti teknik bunga yang sebelumnya. Caranya yaitu dengan dilipat 2 agar bunga tampak lebih hidup. Setelah dilipat, jahit seperti teknik bunga yang sebelumnya, di mana melingkar mengelilingi payet cangkang. Bisa kita lihat di atas, cara jahit kelopak bunga yaitu memasukkan benang pada lubang jarum kelopak bunga, kemudian naikkan kembali lalu jahit pada kelopak-kelopak lainnya sampai berbentuk bunga. Selanjutnya, untuk tangkai saya menggunakan payet mutiara kecil dengan menggunakan teknik rantai. Dan yang terakhir yaitu membuat daunnya. Di sini saya menggunakan payet yang memang dasarnya berbentuk daun. Jahit pada awal dan bagian ujung payet yang berbentuk daun itu. Kemudian jangan lupa dikunci.
Baik, seperti inilah hasil dari semua teknik payet yang telah kita jahit sebelumnya.